Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Rohayati, Nur Adila Zulfa, dan Meta Trihidayah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang pendekatan teknik dan model supervisi pendidikan. Untuk supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Nur Adila Zulfa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Adila Zulfa. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sedangkan menurut Sudjana 2004 membagi pendekatan supervisi menjadi dua, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan pertama dapat disebut dengan pendekatan tatap muka, dan kedua pendekatan menggunakan perantara seperti melalui surat menyurat, media massa, media elektronik, radio, kaset, internet, dan yang sejenisnya. Menurut Sahertian 2000 mengemukakan beberapa pendekatan perilaku supervisor. Di antaranya yang pertama pendekatan langsung, yaitu direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut. Yang pertama menjelaskan, yang kedua menyajikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat memberi contoh, dan yang kelima menerapkan tolak ukur, yang ketujuh menguatkan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara efektif apa yang dikemukakan oleh dosen. Supervisor ini mencoba mendengarkan dan memahami apa yang dialami. Perilaku ketiga supervisor dalam mendengarkan dan memahami apa yang dialami. Perilaku ketiga supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai berikut: mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, yakni dari atas ke bawah dan di bawah ke atas. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut, yakni menyajikan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga mendengarkan, yang keempat memecahkan masalah, yang kelima negosiasi. Pendekatan ini dilakukan melalui tahap-tahap kegiatan pemberian supervisi sebagai berikut, yakni percakapan awal ataupun pre-conference, yang B observasi, yang C analisis atau interpretasi, yang ke D percakapan akhir, yang ke E analisis akhir, dan yang ke F diskusi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Adila Zulfa, yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Dalam usaha meningkatkan program sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, supervisor dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah sebagai supervisor dapat menggunakan berbagai teknik supervisi pendidikan. Supervisi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan tujuan apa yang diharapkan bersama dapat tercapai. Adapun teknik supervisi adalah cara-cara khusus yang digunakan
untuk menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan tertentu. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. Pertama, teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang guru oleh dirinya sendiri, sedangkan kelompok adalah prosedur yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok dan memecahkan suatu masalah yang dirasakan penting. 2. Teknik kelompok. Teknik kelompok itu dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Pertemuan itu ialah salah satu daripada pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Pertemuan orientasi ini bukan saja guru, tapi juga seluruh staf guru. Pertemuan orientasi ini merupakan juga jumpa untuk merencanakan program sekolah yang berhubungan dengan pembinaan guru dalam proses belajar mengajar. B. Panitia penyelenggaraan suatu kegiatan bersama biasanya perlu diorganisasikan untuk mengorganisasi sesuatu tugas bersama. Ditunjuk beberapa orang penanggung jawab pelaksana. C. Rapat guru atau teacher meeting. Rapat guru berbeda dengan pertemuan formal karena pada rapat ini semua guru yang ada pada sekolah tersebut hadir. Dalam rapat ini biasanya dibicarakan masalah pengajaran dan kepala sekolah beserta wakilnya sebagai supervisor. D. Tukar-menukar pengalaman atau sharing experience. Teknik ini dilaksanakan secara informal di mana setiap guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diarahkan. E. Loka karya atau workshop. Loka karya ini dengan cara mendatangkan para ahli-ahli pendidikan untuk mendiskusikan masalah-masalah pendidikan. Ketika itu, guru-guru dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dibicarakan. Teknik ini adalah usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja sama baik mengenai masalah-masalah teoritis maupun praktis dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup secara umum dan kualitas profesional secara khususnya. F. Panel diskusi merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. G. Simposium, kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium ini menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. H. Demonstrasi ini mengajar usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. I. Buletin supervisi. Ini suatu media yang bersifat cetak di mana di sana ini didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa dan sebagainya. Diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. J. Perjalanan sekolah atau field trips adalah suatu cara di mana guru-guru melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memperkaya pengalaman belajar mengajar, terutama bagi guru-guru yang mengalami masalah dalam tugas, sehingga mereka mendapatkan semacam selingan atau refreshing setelah melakukan pekerjaan rutin mereka di sekolah. K. Organisasi profesi. Organisasi profesi guru di Indonesia adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Sedangkan dosen mempunyai organisasi profesi tersendiri yaitu ADI atau Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru, baik dari dalam maupun dari luar anggotanya. L. Supervisi sebaya atau peer supervising.
Sejajar dengan prinsip metodologi belajar mengajar bahwa anak yang pintar diperbolehkan membantu teman-temannya dalam belajar walaupun ia tidak berhak dalam menilai keberhasilan guru yang dibantu. Teknik ini sangat berguna dalam share pengalaman guru dari teman seprofesi dalam bidangnya. Pemanfaatan narasumber yang dapat memberikan pendalaman dan perluasan ilmu secara langsung dengan kemungkinan untuk berinteraksi dan memberikan penjelasan secukupnya, berupa seorang ahli yang dapat didatangkan sebagai narasumber atau research person. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Meta Trihidayah. Baik, di sini saya Meta Trihidayah akan menjelaskan poin C, model-model supervisi pendidikan. Model supervisi merupakan suatu pola yang menjadikan acuan dari supervisi yang diterapkan. Beberapa model supervisi tersebut diantaranya adalah: 1. Model konvensional. Pada model ini, kekuasaan yang otoriter akan berpengaruh terhadap perilaku supervisi. Biasanya perilaku supervisi yang kinerja guru nampak adalah mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. 2. Model supervisi yang bersifat ilmiah. Model ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu. B. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. C. Menggunakan instrumen pengumpulan data. D. Ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. 3. Model supervisi klinis difokuskan pada peningkatan proses pembelajaran dengan menggunakan siklus yang sistematis. 4. Model supervisi artistik memiliki karakteristik yaitu memerlukan perhatian pendengaran, memerlukan keahlian khusus untuk memahami kebutuhan seseorang. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.